yang rapuh, karena kami hanyalah debu dan tanah. Namun Tuhan, Engkau memilih kami. Engkau menaruh harta yang terindah di dalam bejana tanah liat itu, yaitu Kristus, Sang Juru Selamat. Harta yang paling berharga yang kami miliki, lebih berharga daripada segala harta yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami berjanji seperti nyanyian tadi, kami akan mengiringmu seumur hidup kami. Meskipun susah, meskipun banyak air mata, meskipun banyak penderitaan, kami akan tetap mengiringmu Tuhan, menyembahmu, memujimu. Inilah komitmen kami. Jangan biarkan di antara kami lari dari Tuhan, karena kami akan rugi besar kalau kami meninggalkan Tuhan. Engkaulah harta yang terindah yang kami miliki. Selain Engkau tidak ada yang lain di bumi dan di surga. Sekalipun daging kami lenyap, tubuh kami hancur, namun Engkau segalanya. Engkau menjadi Tuhan dan Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Kami akan menyembahmu di bumi dan di surga, karena itulah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Izinkan kami supaya kami boleh tetap ya Tuhan menyembahmu Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami. Bukan hanya satu minggu satu kali, tetapi setiap hari 24 jam Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Karena kehidupan dan praktek penyembahan kami, selagi kami ada di dalam dunia ini, ada satu latihan persiapan kami, di mana kami akan menyembah Tuhan di surga setiap waktu. Tuhan, kami bersyukur boleh mengenal Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan kiranya Engkau terima menjadi persembahan yang harum, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu, tangan-tangan yang telah terulur, Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda. Saat ini kami mau diam di bawah kaki-Mu, dan kami mau mendengar suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu dengan sepenuhnya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu memperbaharui hidup kami, sehingga cara hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Dan hidup kami, karakter kami semakin sehari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang hina dina yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia menjadi saluran berkat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali saudara ya, makin hari makin bagus sekali puji-pujian penyembahan kita di sini saudara ya. Ya, kita menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup ya, bukan Allah yang mati. Jadi sembahlah Dia dengan segenap hati kita, karena penyembahan kita di dunia ini sebagai satu persiapan kita akan menyembah Tuhan setiap waktu di surga nanti. Saudara siap nggak? Bilang, tanya sebelah kiri kanan, siap nggak menyembah Tuhan di surga setiap waktu? Bilang ya. Ya. Latihannya kapan? Ya di sini saudara ya, di bumi ini ya. Kita melatih diri kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke, hari ini saudara kita membahas satu tema dari sinode ya, yaitu gereja sebagai komunitas yang memuridkan. Tolong nanti saya nggak bisa lihat masalahnya dari petugas LCD untuk mengikuti ya khotbah saya ini. Ya, gereja sebagai komunitas yang memuridkan, teksnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan Matius 28 ayat 19 dan 20. Baik, Bapak Ibu boleh melihat di layar atau juga Bapak Ibu bisa membuka di HP-nya ya. Tapi yang dibuka ayat Alkitab ya, bukan WA ya. Apalagi TikTok begitu ya, jangan saudara ya. Ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teks yang kedua dari Matius 28 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ada sebuah kisah seorang veteran Perang Dunia Kedua, ya, yang bernama Douglas sebenarnya, Douglas Parker, ya, tapi dipanggil Dog, bukan dog ya, anjing, bukan ya, tapi Dog Parker, ya. Dia seorang veteran berumur 97 tahun. Ada ya di layarnya, saudara ya. Nah, saudara, sebagai seorang veteran, dia uang tidak banyak, kemungkinan juga keluarganya sudah tidak ada, saudara ya. Jadi setiap hari dia pergi ke sebuah restoran siap saji ya, yang menjual sandwich, namanya Arby's. Arby's ini, saudara, menjadi kesukaan dia. Pokoknya setiap siang dia akan datang ke toko siap saji ini, ya, restoran siap saji ini, duduk di tempat yang kursi yang dia telah tetapkan, ya, dan setiap hari dia tidak pernah pindah kursi. Dia selalu ada di kursi itu, ya, di meja yang ada kursi tempat dia biasa duduk di situ, dan dia makan sandwich jenis yang sama. Dari hari ke hari, saudara ya, dia tidak pernah, saudara, berubah posisi tempat duduk, dan pesanan makanannya juga tetap sama, ya, sandwich. Dan itu dia lakukan, saudara, selama berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun. Sehingga karyawan rumah makan siap saji Arby's ini, saudara ya, kalau misalnya jamnya kira-kira tengah hari, sudah tahu bapak ini akan datang. Jadi para pelayan itu membuka pintu, langsung menyajikan, nggak perlu pesanan makanannya, tetapi langsung disajikan karena memang sudah tahu kebiasaan dan kesukaan daripada Doug Parker ini, saudara ya, seorang veteran Perang Dunia Kedua di usia 97 tahun. Nah, saudara, para karyawan rupanya memperhatikan di toko itu bagaimana si bapak tua ini, lansia ini, saudara ya. Mereka berpikir kemungkinan besar bapak ini nggak punya uang untuk beli makanan yang lebih mahal, ya, yang lebih enak begitu ya. Sehingga dia selalu datang memesan makanan yang sama dari waktu ke waktu. Lalu akhirnya mereka bisik-bisik gimana caranya, ya, untuk membantu bapak ini, ya. Dan mereka mengumpulkan uang, ya. Mengumpulkan uang, lalu mereka, saudara, memesan makanan sehingga bapak ini tidak perlu menggunakan uangnya untuk memesan makanan dan membayarnya. Saudara, rupanya apa yang dilakukan karyawan di rumah makan siap saji ini disaksikan, saudara ya, oleh manajernya, ya, dan oleh big boss daripada rumah makan siap saji ini.
Dan akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka memutuskan saudara ya, kalau Bapak ini datang, mereka tidak perlu bayar seumur hidup. Ya paling berapa tahun lagi sih ya? Umurnya udah 97 tahun. Ya. Saudara, mereka bebaskan, Bapak ini nggak usah bayar apapun juga. Nah di sini saudara menjadi satu hal yang menarik ya. Ketika sebuah komunitas saudara bergerak, ada hal yang dikerjakan yang begitu baik ya. Komunitas itu perlu saudara ya. Dan komunitas itu adalah gereja ya. Gereja Tuhan saudara dipanggil Tuhan menjadi sebuah komunitas. Rumah makan Arbi saja saudara menjadi sebuah komunitas yang menolong seorang veteran saudara, sehingga veteran ini Bapak Dok Parker ini saudara tidak perlu membayar ketika dia makan. Setiap hari makan apa saja pokoknya dibuat gratis oleh perusahaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat saudara kekuatan dari sebuah komunitas. Mengapa kita perlu komunitas saudara ya? Ya, kita melihat ada 3 hal saudara. Karena kita diciptakan dalam konteks komunitas. Dalam Kejadian 1-2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka ini adalah satu hal yang penting saudara ya. Tuhan katakan aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia, ya, sepadan dengan Adam. Saudara dikatakan tidak baik kita sendiri saja, ya. Kita butuh komunitas. Kita butuh teman. Kita butuh orang lain di dalam kehidupan ini. Ibarat arang, saudara ya. Arang itu saudara akan menyala, ya. Dan ketika mau padam, kalau dia sendirian aja dia akan padam. Tapi kalau ada komunitas arang-arang yang lain, ada banyak arang di situ, ketika dia mau padam, arang yang sebelahnya akan memberi pengaruh, akan menularkan api, dan arang itu menyala kembali. Saudara, gereja Tuhan seperti ini, ya, sebuah komunitas yang indah yang Tuhan ciptakan. Kalau kita melihat saudara, kita nggak boleh sendiri hidup ini, ya. Aku nggak butuh orang lain. Saudara, Tuhan sendiri yang berkata tidak baik kita seorang diri saja. Ya, kita butuh orang lain. Kita butuh gereja sebagai komunitas kita, di mana kita bisa saling menguatkan, di mana kita saling tolong menolong seperti yang dilakukan pada gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula saudara menjadi satu gambaran yang luar biasa. Sebuah gereja yang ideal, di mana mereka saling tolong menolong, ya. Mereka saudara selalu berkumpul bersama, ya. Saya senang saudara ya, kadang-kadang saya ngintip FB-nya Pendeta Nyoman ya. Ya di sini banyak kegiatan. Itu baik saudara ya. Ya itu baik. Memang kita butuh saudara ya. Kumpul ya. Kita butuh kumpul, kita butuh orang lain. Tempat kita ngobrol, bisa kita ketawa ketiwi ya saudara ya. Apalagi sambil bakar sate babi begitu ya. Ya di Jakarta sudah ada saudara ya. Ya tukang sate babi keliling, namanya sate babi depan rumah. Jadi memang dibakarnya di depan rumah. Sate babi depan rumah katanya ya. Sate babi depan rumah ya. Di Kelapa Gading saya setiap sore tuh ada lewat ya. Pakai motor, pakai sepeda ya saudara ya. Ya, lebih asik makan sate babi sendirian apa rame-rame saudara? Rame-rame ya saudara ya. Ya, jadi bilang sebelah kiri kanan, jangan sendirian, kita perlu rame-rame ya. Ya, ya. Apalagi lagi makan enak, bagi-bagi dong ya. Itu ya. Jangan ngumpet ya, bagi-bagi ya. Kita butuh komunitas saudara. Karena memang kita diciptakan bukanlah sebagai pribadi individual ya. Kita adalah makhluk sosial. Tuhan sendiri yang berkata tidak baik kalau kita tidak berkomunitas ya.
Yang kedua, saudara, komunitas itu manfaatnya, saudara, telah terbukti. Ya, sepanjang sejarah gereja, orang-orang percaya itu selalu berkumpul dalam komunitas. Dan mereka saling menguatkan di sana, saudara. Jadi saudara, nggak perlu saya ceritakan lagi betapa banyak fungsi dari komunitas itu, saudara. Kita saling tolong menolong. Kemudian juga saudara, mengapa penting komunitas? Karena keadaan zaman, apalagi saat ini, saudara ya. Komunitas itu sangat-sangat penting. Kemarin saudara, ketika Thailand digoncang gempa, anak saya kan ada di sana, saudara ya. Yang nomor 2 ya, dia sudah hampir 2 tahun lah, saudara ya, dia bekerja di sana. Ya, Thailand itu nggak pernah kena gempa, saudara. Tapi itu karena gempa yang hebat di negara Myanmar, maka saudara, gempanya itu begitu kuat, saudara. 7,7 skala Richter. Saudara, sebagai orang asing dia di Thailand, sangat sedih sekali. Tapi syukurnya, saudara, ada komunitas. Ada sesama orang Indonesia ya, saudara ya. Mereka saling menguatkan, saudara ya. Ketika mereka, saudara, keluar dari gedung yang tinggi itu, karena kebetulan dia kerjanya itu, saudara, waktu itu sudah hampir jam 2 siang ya, saudara ya. Jadi sedang ada di kantor, lift langsung mati, listrik langsung mati, saudara, turun itu, saudara, lewat tangga ya, dari lantai 39. Bayangkan, saudara, orang berebut saling sikut, saudara, sementara itu puing-puing itu berjatuhan, saudara ya. Ya, dan dia menolong, ada satu temannya, saudara, yang pincang, kakinya cuma satu bisa bergerak. Jadi bagaimana dia bisa lari? Nggak bisa lari. Nah, ini karena ada komunitas, saudara ya. Dia nolongin sampai di bawah, dan semua teriak, bersyukur, ya, syukur masih hidup, saudara. Itulah pentingnya komunitas. Zaman sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih penting lagi kita nggak bisa sendirian, saudara ya. Nah, membangun komunitas itu penting juga, saudara ya. Setidaknya yang ada 2 hal. Mengapa kita perlu membangun komunitas? Karena komunitas itu menjaga dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apalagi saudara, dalam komunitas kita punya Bapak rohani, ya. Ya, di sini ada Pak Pendeta Wayan, ada Pak Pendeta Nyoman, ada Ibu Sinta, saudara ya. Sebagai Bapak rohani, jangan lihat masih muda, saudara ya. Ya, seorang Bapak rohani bisa saja masih muda, saudara ya. Tetapi dia tetap harus dihormati sebagai Bapak rohani, ya. Ya, sebab dia yang menjaga kawanan domba, menjaga jemaat, ya, untuk selalu berhubungan dengan Tuhan, ya. Demikian juga, saudara, komunitas itu menjaga, memperkuat hubungan kita dengan sesama kita. Ya, kita butuh, saudara, hubungan yang kuat dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ada sebuah survei, saudara, terhadap 20.000 orang Kristen di 139 negara. Hasilnya apa? 60% orang Kristen mengaku bahwa kesibukan hidup ini sering dan selalu menghalangi pertumbuhan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, saya nggak tahu di sini, ya, jemaat Tuhan, gimana hubungan Anda dengan Tuhan? Ya mungkin kebanyakan ini yang menjawab orang-orang di kota, ya, sibuk dengan pekerjaan, pergi pagi, macet, ya, jadi harus pergi pagi-pagi, ya, sampai ada keluhan seorang anak, saya nggak pernah ketemu papa saya belum bangun, papa saya udah pergi kerja, saya udah tidur, papa saya baru pulang kerja. Kapan bisa ketemu? Kapan bisa berhubungan? Ya, berelasi, ya. Yang lebih menyedihkan sekarang ini, saudara, sekali ketemu di meja makan bukannya ngobrol tapi main HP masing-masing. Coba bayangin, ya. Ya, yang jauh jadi dekat lewat HP, ya.
yang dekat jadi jauh, ya. Jadi hati-hati saudara ya. HP juga bisa jadi berhala yang menghalangi hubungan kita ya. Relasi kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Makanya saudara ada seorang peneliti berkata saudara dua hal, namanya Edward Hallowell, ya. Dia berkata dua hal yang manusia lakukan dalam hidupnya, yaitu yang pertama pencapaian sesuatu. Setiap orang ingin punya target yang ingin dicapai, ya. Goal apa yang akan dicapai dan connecting, membangun hubungan. Nah, kita hebat saudara dalam hal pencapaian. Kita berusaha mencapai sesuatu, tetapi kita ini saudara payah dalam hal membangun connecting, membangun hubungan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting kita harus membangun hubungan itu ya. Nah, kalau kita melihat betapa pentingnya komunitas itu saudara ya. Sekarang kita melihat saudara kaitannya dengan pemuridan. Apa itu pemuridan? Ya, dan kenapa gereja harus melakukan pemuridan? Ya, apa itu pemuridan? Pemuridan adalah proses belajar. Kita belajar mengikuti dan menjadi seperti Kristus. Kita belajar baca firman, ya. Kita belajar pendalaman Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari, ya, saudara. Untuk apa? Bukan hanya ngisi otak kita, Bapak Ibu, ya. Kalau ngisi otak kita, saudara, ya, itu namanya bukan pemuridan. Pemuridan itu kita belajar dan kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan, ya. Dan kita menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Makanya di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, kalau udah tamat ya sama dengan gurunya. Dulu pendeta Yosua murid saya, saudara ya, di Tiranus Bandung ya. Tapi setelah dia jadi pendeta ya sama dengan saya, sama-sama. Ya, kita pendeta, saudara ya, jabatan yang sama. Saudara, begitu juga saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau seperti Yesus, kita harus belajar dari dia. Ya, kita harus saudara melangkah mengikuti jejaknya. Ya, Tuhan Yesus katakan saudara dalam amanat agungnya. Kita harus pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Menjadikan segala bangsa murid Yesus. Bukan orang Kristen saudara ya. Ya, tapi murid Yesus. Murid Yesus itu apa? Yang kelakuannya seperti Yesus, ya. Bukan cuma di KTP saja agama Kristen, tapi kehidupan bukan Kristen. Ya, itu bukan murid Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang mengikuti segala yang dilakukan oleh Yesus. Ya, saudara. Jadi kita melihat ada elemennya, elemen pemuridan yaitu hubungan, ya. Kita perlu berhubungan dengan Yesus. Kita perlu berhubungan dengan sesama komunitas kita, ya. Hubungan ini dibangun di atas dasar kasih dan kepercayaan. Kemudian saudara, elemen yang kedua yaitu pembelajaran. Kita perlu belajar mendalami firman Tuhan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar mempraktekkan ya apa yang Tuhan ajarkan. Itu namanya seorang murid, saudara ya. Dan kita belajar makin hari, walaupun barangkali saudara, ya kok nggak bisa-bisa ya, gitu ya. Dulu ketika saya awal pertama saya tinggal di Curug, saya nggak bisa bawa mobil, saudara ya. Ya, tapi saya belajar ya. Saya ingat ada bulak di sana di Rawakalong ya, ada lapangan gitu ya. Ya, Pak Henry waktu itu mengajar saya. Gini loh, ini rem, ini gas, ini setirnya. Ya, yuk jalan sendiri. Ya, awal-awal saya takut saudara ya. Saya takut saudara ya. Tapi kemudian lama-lama lancar karena muterin lapangan. Pas keluar dari lapangan mau pulang ke sini saudara ya. Wih, takut-takut ini di jalan besar. Ya, tapi akhirnya bisa masuk juga. Ya, saya waktu itu jadi muridnya Pak Henry. Ada yang masih ingat Pak Henry? Dulu rumahnya di Ciseeng. Ya,
Ada ingat ya, sudah meninggal ya. Nah, ketika saya keluar kota saya takut gemetaran saudara ya. Apalagi ditanjakan begitu ya. Ini sampai pantat ini basah kuyup saudara ya. Karena takut saudara ya. Ya, takut mundur ya, takut mundur. Tapi di sana saudara saya didampingi Pak Wayan, jangan takut Pak Wehu. Ya, pokoknya maju saja. Pak Wayan jadi jadi guru saya. Ya, saya jadi murid Pak Wayan. Dan saya sebenarnya agak susah menghafal jalan ya. Tapi Pak Wayan luar biasa. Pak Wayan itu punya peta di pikirannya, saudara bisa tahu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Saya mulai belajar. Ya, saya jadi murid Pak Wayan. Dan saya akhirnya bisa bawa mobil keluar kota ke Bandung ya. Ya, Pak Wayan mengajar saya waktu tikungan-tikungan di Bandung itu saudara di Cipatat itu wah ngeri ya seperti di puncak juga. Wah orang baru belajar saudara ya. Ya, saya ingat dulu waktu Pak Limsun masih ada di sini ya majelis kita ya. Wah baru kali pertama belajar ngantar saya ke Sukabumi saudara ya. Pas waktu itu papa saya meninggal. Wih, saya dak dikduk tapi lewat juga sampai juga ke Sukabumi ya. Ya, beliau sekarang sudah di surga ya, amin. Ya, luar biasa saudara. Seorang murid Yesus haruslah mempertanggungjawabkan ya kehidupannya sebagai seorang murid ya. Jadi pemuridan itu saudara bukanlah sekedar pengajaran. Bukan saja kita saudara ngisi otak kita ya, tetapi harus terjadi transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan dalam hidup kita. Seperti ulat berubah jadi kupu-kupu saudara ya. Banyak orang saudara nggak suka lihat ulat ya, ngeri, ya, jijik. Tapi waktu jadi kupu-kupu, wah banyak orang suka. Di sini masih ada nggak kupu-kupu ya? Saya sih di Jakarta udah jarang ketemu kupu-kupu ya, ya. Apalagi kupu-kupu malam. Udah nggak ada ya di sini nggak ada ya? Hah? Masih di Jakarta banyak kupu-kupu malam. Apalagi di Jalan Mangga Besar tuh. Saudara, itu hanya ilustrasi. Ya, jangan dipercaya, jangan cari kupu-kupu malam di Jakarta ya. Di Curug aja kupu-kupu malam beneran ya, saudara ya. Yang besar itu ya, saudara ya. Kita harus mengikuti Yesus dalam perkataannya dan perbuatannya, saudara ya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus juga kepada Timotius. Paulus mementor Timotius, saudara, yang masih muda. Dan Timotius saudara mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Paulus katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan juga cakap untuk mengajar orang lain. Jadi coba kita berpikir. Bapak Ibu murid Kristus atau bukan? Hah? Dari wajahnya saya lihat murid Kristus bukan ya? Atau murid yang bertaring itu saudara, ada tanduknya. Ya. Kalau murid Yesus, tingkah lakunya harus seperti siapa? Seperti Yesus ya, bukan seperti yang bertaring, yang bertanduk itu ya. Siapa tuh? Iblis ya, saudara ya, iblis ya. Jangan di gereja jadi murid Yesus, di rumah murid iblis, saudara ya. Gak boleh, saudara ya. Kita harus jadi murid Yesus, ya. Seperti nyanyian tadi, mengiringmu seumur hidupku. Mengiring Yesus seumur hidup kita. Ya, begitu juga kita menjadi murid Yesus. Saudara, kita lihat berikutnya peran gereja dalam pemuridan ya. Peran gereja dalam pemuridan yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani. Jadi perhatikan para pemimpin gereja ya. Para pemimpin gereja harus menciptakan lingkungan di mana jemaat Tuhan bertumbuh secara rohani. Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan formalitas saja, agamawi. Tapi saudara harus punya visi yang jelas. Ya, mendukung pertumbuhan rohani setiap jemaat. Dan setiap jemaat juga haruslah memiliki kerinduan. Kalau tahun ini iman saya segini, tahun depan harus makin besar lagi ya. Meskipun imannya awalnya sebesar biji sesawi,
Tapi kalau tumbuh kan jadi besar. Ya, jadi besar, saudara ya. Biji sesawi itu kecil, benih yang paling terkecil di dunia ini, saudara ya. Dari segala benih. Ya, saya dulu ketika ke Israel, saya foto di tangan saya, nggak kamera waktu itu nggak mampu, saudara. Memfoto karena terlalu kecil. Hanya sebesar pasir yang kecil. Begitu ya, saudara ya. Tapi benih ini, saudara, ketika jatuh di tanah, dia tumbuh, bisa burung bersarang di pohon ini. Bukan seperti sesawi yang di sini, saudara ya, sayur ya. Tapi ini jadi pohon yang besar. Luar biasa, saudara. Ya, makanya iman kita juga harus seperti itu. Awal kita percaya Yesus, imannya sebesar biji sesawi. Tapi bisa memindahkan gunung. Tapi harus tumbuh dong, ya. Dari tahun ke tahun harus tumbuh ya. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Tumbuh enggak kira-kiranya? Ya, tumbuh ya, bilang coba elus ya, elus dengan pundaknya, bilang kamu harus tumbuh ya, bilang ya. Ya, tumbuh imannya, tumbuh rohaninya, saudara ya. Nah, saudara, peran gereja juga menyediakan sumber daya dan pelatihan. Makanya saudara, kalau gereja menyediakan pelatihan ya ikuti. Minggu lalu itu di Kelapa Gading saya adakan seminar, setelah ibadah seminar tentang Allah Tritunggal. Karena sekarang ini saudara lagi digoncang. Kalau saudara lihat YouTube ya saudara ya. Masa orang Kristen percaya 3 Allah? Ya. Saudara, itu nggak benar pemahaman seperti ini. Masa Allah, manusia bisa jadi Allah? Ya. Atau pemahamannya saudara bukan Tritunggal tapi oneness. Oneness itu cuma satu, cuma berperan dalam tiga jabatan. Itu juga salah. Apalagi sekarang ini saudara ya, ada gereja yang juga tidak percaya Tritunggal tapi Dwi Tunggal. Itu udah sesat, saudara ya. Jadi kita harus mau belajar untuk terus jadi murid Yesus. Melalui pelatihan, melalui pembelajaran, kita harus bangun hubungan yang otentik dan saling mendukung juga, saudara ya. Ya, seperti yang dilakukan di dalam Kisah Para Rasul ya. Pasal yang kedua dikatakan, saudara ya. Ada persekutuan yang erat, ada koinonia atau komunitas yang di dalamnya ada kebersamaan yang mendalam dan saling berbagi. Menjadi sarana pemuridan yang indah dalam konteks hubungan yang akrab. Dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara, pemuridan juga mencakup belajar dan memberi serta melayani. Ya. Nah, kalau saudara belum sampai melayani, cuma datang ke gereja, ya hari Minggu sekali, yang penting saya datang ke gereja dengar firman Tuhan, tapi belum melayani, Anda belum 100% jadi murid Kristus. Ya, Anda baru setengah murid Yesus. Ya. Jadi coba saudara ya, kalau mau jadi murid Yesus, semua harus melayani. Akhirnya kita harus melayani karena kita harus seperti Yesus. Ya, Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan saudara ya. Ada satu film yang bagus saudara ya, saya baru nonton tuh ya. Namanya judulnya The Last Supper. Ya. Perjamuan terakhir. Itu saudara lagi ditayangkan sekarang ini ya. Ya, saya juga pikir kok ditayangkannya pas puasa ya. Sebenarnya ini lebih tepat Paskah atau Jumat Agung ditayangkannya. Ya nggak tahulah saudara ya. Tapi ada kesempatan nonton saudara. Ya, ya di sini nggak tahu nontonnya di mana ya. Victor udah nggak ada ya. Ada ya di Parung ya. Tapi ada nggak ya judul diputar nggak ya? Ya kalau nggak tunggu nanti keluar di YouTube, tonton film The Last Supper ya. Ya, The Last Supper itu perjamuan terakhir Tuhan. Ya, sebelum dia ditangkap, disalibkan, ya, dia mengadakan perjamuan terakhir. Murid-muridnya waktu dikasih tahu salah seorang dari antara kalian akan ada yang mengkhianati aku. Mereka saling berkata, bukan aku Tuhan, aku nggak mungkin. Ya, pada Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, Yudas katakan, bukan aku, tapi pelan-pelan dia dikuasai oleh iblis. Saudara, Yudas bukan murid Yesus sebenarnya. Ya, dia setengah murid Yesus. Tuhan udah kasih kesempatan 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Inilah saudara ya, kita melihat Allah itu pemurah. Kasihnya begitu besar. Setiap waktu ada di kesempatan yang Tuhan berikan.
Supaya dia bertobat sungguh-sungguh, tapi dia tidak mau menggunakannya. Saudara, kalau di antara kita juga belum sepenuhnya menjadi murid Yesus, bertobat. Ya, jadilah murid Yesus yang sejati. Supaya engkau boleh menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, kita pulang ke surga. Jangan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Walaupun ada di kumpulan gereja, saudara ya. Di kumpulan komunitas orang percaya, saudara, nggak semuanya masuk surga. Ya kalau dia setengah percaya Yesus, belum jadi murid Yesus yang 100%, kita harus jadi murid Yesus yang sejati. Saudara, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara harus buktikan kita ini berubah. Ya, dari mana orang luar tahu kita murid Yesus? Dari buahnya katanya. Nah itulah murid Yesus, saudara ya. Ya, jangan seperti lagu Bruri Pesolima ya. Buah semangka berdaun sirih katanya. Mana ada buah semangka berdaun sirih ya. Ya saudara ya. Ya pengikut Yesus ya harus buahnya buah yang baik gitu ya. Ya. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih dikatakan saudara ya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan dikatakan. Berarti nggak semua saudara ya. Kalau nggak sungguh-sungguh jadi murid Yesus nggak semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya kita ayo mulai sekarang saudara ya. Jadilah murid Yesus. Bilang sebelah kiri kanan. Jadi murid Yesus yuk. Ya. Ya. Nah strateginya apa saudara ya? Strateginya kita melihat ya. Strategi pemuridan yang efektif itu yaitu pengajaran rasul-rasul ya. Ya, gereja harus taat kepada pengajaran rasul-rasul seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Saudara, kita harus fokus kepada pengajaran rasul-rasul. Jangan saudara menyimpang ya. Sebab ini merupakan dasar dari pemuridan. Nah, dari komunitas Kristen kita juga harus belajar firman terus menerus. Bapak Ibu baca Alkitab setiap hari. Kami di Kelapa Gading sedang menggalakkan saudara ya. Sekarang sudah masuk 4 kitab ya saudara ya. Setiap hari baca Alkitab 1 pasal dari Injil Matius, sekarang kita udah masuk Injil Yohanes. Pasal yang ke-9 hari ini. Jadi semua jemaat baca Alkitab bareng-bareng. Yang sudah baca lapor, nanti ada koordinatornya dan diberi apresiasi ya. Dengan simbol-simbol ya. Saudara, supaya maksudnya kita saling memanaskan. Kita saling mendukung ya. Sebagai komunitas orang percaya. Ada kelompok kecil ya. Family cell atau komsel ya saudara ya. Tempat kita diskusi bersama. Juga ada mentoring ya saudara ya. Kalau dipanggil sama hamba Tuhan di mentor, jangan menghindar saudara ya. Ya, kita perlu dimentor, kita perlu dibimbing. Lalu juga pelayanan praktis, yaitu pelayanan diakonia, saudara ya. Kita lakukan. Saya senang di sini pelayanan diakonianya cukup kuat ya, saudara ya. Ibu-ibu janda setiap berapa bulan atau dikunjungi, dikasih sembako ya, saudara ya. Nah, saudara, statistik gereja, saudara ya, dalam program mentoring, saudara, memiliki tingkat retensi anggota 30%. Jadi belum semuanya, saudara, mau dimentor ya, saudara ya. Nah, sekarang kita melihat model pemuridan Yesus itu seperti apa ya. Yesus memuridkan 12 rasul, saudara ya. Boleh di layarnya ditayangkan ya. Ya, Yesus memuridkan 12 rasul dengan cara apa, saudara ya? Polanya, modelnya, yaitu memberi teladan. Ya, ada keteladanan di situ, bukan hanya teori. Sama seperti orang yang belajar berenang atau belajar komputer ya. Saya ingat dulu waktu SMA, saudara ya. Sudah belajar ilmu komputer. Ya, tapi komputernya belum ada. Akhirnya sia-sia. Cuma belajar teori doang. Baru belakangan setelah saya jadi sarjana, ada komputer di mana-mana, tapi teorinya sudah ada. Ya memang di luar negeri sudah ada, tapi di Indonesia belum ada waktu itu, saudara ya. Jadi guru saya cuma bilang, ini teori aja ya. Sama seperti saudara dibimbing oleh seorang pendeta yang belum menikah, Anda dibimbing bagaimana akan bimbingan pranikah ya, akan menikah jadi bimbingan pranikah. Jadi saudara
hamba Tuhannya belum menikah, belum punya pengalaman ngebimbing orang yang mau menikah. Ya, gimana ini ya? Hanya teori doang, saudara ya. Ya hanya teori doang. Ya, kita bersyukur di sini hamba Tuhannya sudah menikah. Cuman ini belum ya. Kapan bos? Ya, ya. Kalau jadi gembala harus menikah ya, supaya bisa ngebimbing ya. Ya, tapi jangan sembarangan ngambil pasangan di pinggir jalan ya. Ya nggak boleh ya saudara ya. Saya punya teman saudara ya. Dulu adik kelas saya di Tiranus saudara. Dia seorang pelukis. Rambutnya gondrong. Kita udah nggak gondrong lagi. Dulu gondrong ya. Ya panjang rambutnya. Laki-laki saudara ya. Dia cari istri. Pergi ke Bali. Di pantai Kuta itu dia tanya satu-satu cewek-cewek bule yang lagi jemuran itu saudara ya. Yang cuma pakai BH begitu ya saudara ya. Ya sama celana dalam. Kamu mau jadi istri saya? Kamu mau jadi istri saya? Ada yang mau. Terus menikahlah mereka. Tapi tahan 2 bulan. Kenapa? Katanya, modal saya nggak kuat. Saya makan daging, ya rendang cuma sepotong kecil, dia 1 kilo. Jadi habis modalnya katanya ya. Ya lukisan udah dijual ya, lukisan dia, lukisan orang tuanya. Wah nggak tahan katanya. Kamu sih main cari pasangan ya di pinggir jalan, saya bilang di pantai begitu ya. Bukannya cari di gereja ya, di sekolah, di asrama, di sekolah teologi ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya bro. Ya. Pola Yesus memberi teladan. Pola Yesus juga mengoreksi ya. Menantang dan mengoreksi. Memberi kepercayaan saudara ya. Dan tanggung jawab. Dan kita melihat saudara bagian akhir. Tantangan dalam pemuridan ya. Kurangnya waktu dan komitmen. Ya. Kadang-kadang saudara ada orang-orang saudara pengen kumpul, pengen aktif tapi kurang waktu. Atau sudah dikasih pelayanan tapi komitmennya kurang ya, tidak tanggung jawab dalam pelayanan. Oh saudara, belajar bertanggung jawab. Fokus pada program daripada hubungan. Ini tantangan saudara ya. Hubungan itu lebih penting. Jangan kita berkelahi masalah program sampai hubungan kita putus. Ya, gereja kadang-kadang saudara iblis memecah belah gereja karena perbedaan pendapat. Saudara, hubungan jauh lebih penting daripada pendapat kita. Harus menang, harus gua maunya begini. Hubungan itu jauh lebih baik. Ya, mahal membangun hubungan itu saudara ya. Dan kemudian juga saudara menjadi tantangan apa? Takut kalau kumpul kelihatan kelemahannya. Jangan takut saudara ya. Jangan takut. Ya kalau kita ada di komsel misalnya komunitas sel saudara ya. Kita harus membuka diri kita. Tapi harus berjanji simpan rahasia. Jangan setelah kumpul ya jadi penyiar radio yang gak dibayar tuh ya. Kemana-mana ya ngegosip. Gak boleh saudara ya. Ya budaya individualistik juga saudara menjadi tantangan ya. Oke, kita melihat saudara implementasinya pemuridan lokal itu memang penting. Saudara ini adalah kebutuhan jemaat ya saudara ya. Kita harus melatih para pemimpin saudara ya untuk bisa melatih murid-murid Kristus dengan baik. Kesimpulan saudara ya, kesimpulannya gereja dipanggil untuk memuridkan ya, ini adalah sebuah tanggung jawab. Ya, pemuridan itu investasi jangka panjang. Ya, jadi enggak rugi saudara ya. Dampaknya meluas di seluruh aspek kehidupan. Makanya ajaklah seluruh jemaat terlibat ya dalam pelayanan dan pemuridan. Karena Tuhan Yesus berkata saudara, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya. Tuhan tidak meninggalkan kita ya, tapi dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya sampai hari kiamat saudara ya. Sampai Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin menjadi murid-murid Tuhan. Bukan hanya sekedar label sebagai orang Kristen. Tapi kami tidak menjadi murid-Mu yang sejati.
Biarlah setiap kami di tempat ini ya Tuhan benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati. Yang tahu kebenaran firman-Mu dan hidupnya dirubah. Kami mengalami transformasi. Seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti jemaat mula-mula juga yang disenangi oleh banyak orang. Karena perilaku mereka baik. Nama baik mereka dikenal. Menjadi kesaksian yang indah. Kami ingin ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami boleh dikenal sebagai orang-orang yang suka saling tolong-menolong. Sebagai komunitas yang benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati semua pemimpin di sini. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati gembala sidang kami. Khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Iwayan. Kesehatannya kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan kalau dia sedang dalam kelemahan. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kalau perlu Engkau ganti organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan organ yang baru. Kami percaya di surga banyak organ tubuh yang baru. Engkau sang pencipta yang sanggup melakukan mujizat. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Supaya kuasa Tuhan mengalir dari surga. Hamba-Mu boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan juga ya Tuhan Pawa yang boleh sehat. Sampai Tuhan panggil ke surga ya Tuhan. Dia tetap sehat dan melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam segala pekerjaan mereka. Dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Pelayanan mereka. Biarlah sungguh-sungguh mereka boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.